Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan siber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan bukan institusi. Kan itu kalau tidak pidana pencemaran nama baik terhadap institusi atau terhadap orang institusi. Korbannya sama ini. Ikuti aja institusi ya. Sebelumnya Dansa Siber TNI Brigjen Juwinta Omboh Sembiring bersama jajaran perwira tinggi mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait temuan dugaan pelanggaran oleh Ferry Irwandi. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut aduan yang disampaikan pihak TNI berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik institusi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyesalkan langkah Komandan Satuan Cyber TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan hasil patroli cyber terkait dugaan tindak pidana Ferry Irwandi. Tindakan tersebut dinilai melampaui batas kewenangan TNI. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan. Bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan. Sementara itu, pegiat media sosial Ferry Irwandi menjawab dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya oleh Komandan Satuan Cyber TNI. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan akan menghadapi tuduhan tersebut. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Sejumlah fakta yang diduga terkait dengan tindakan pidana Ferry ditemukan saat tim Siber Mabes TNI sedang melakukan patroli. Saat Siber kemudian membawa temuan fakta itu ke Polda Metro untuk dilaporkan. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Dugaan tindak pidana yang menyeret Ferry Irwandi kini ditangani pihak Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menjadi korban dugaan teror dan intimidasi, Direktur Imparsial Ardi Manto bersama tim advokasi untuk keadilan membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada Selasa malam. Serangkaian aksi teror Ardi alami mulai Desember 2024. Teror tersebut berlanjut 20 Agustus 2025, di mana akun WhatsApp pribadi Ardi diretas. Tak selesai sampai di situ, pada hari Senin 8 September 2025, Ardi juga mengalami teror perusakan kendaraan saat singgah di rumah makan kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan pelaku diduga mengambil dokumen milik Imparsial. Ardi tidak bisa menduga apakah peristiwa ini merupakan kriminal biasa atau justru terstruktur. Namun menurutnya gelombang teror tersebut patut diduga sebagai serangan terhadap kerja-kerja pembela hak asasi manusia karena selalu terjadi saat Imparsial melakukan kritik aktif di beberapa momen. Melaporkan
melakukan serangan yang berulang terhadap saya pribadi maupun juga kami di Imparsial dalam beberapa waktu belakangan ini, kira-kira semenjak dari Desember 2024, Januari 2025, Juli 2025, Agustus dan sampai September ini beberapa serangan kami alami ya, seperti kerusakan mobil saya itu sudah 2 kali, kemudian peretasan akun Instagram kantor di bulan Juli, kemudian peretasan pengambil alihan akun WhatsApp saya di tanggal 21 Agustus sampai 28 Agustus kemarin. Kemudian yang terakhir ini adalah juga pengerusakan terhadap mobil saya. Gitu. Dan beberapa kawan-kawan di Imparsial, staf kami yang lain juga mengalami pemungkitan, pemberhentian di tengah jalan gitu ya, dalam beberapa rentang waktu 1 tahun belakangan ini. Nah, kami menganggap ini adalah serangan terhadap kerja-kerja kami sebagai pembela hak asasi manusia yang menyuarakan isu terkait demokrasi, reformasi sektor keamanan, hak asasi manusia gitu. Maka setelah berdiskusi dengan kawan-kawan di kantor, kami memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian untuk 2 hal. Yang pertama, agar selain pelakunya itu ditangkap, juga kami ingin mengetahui motif apa sebetulnya latar belakang dari serangan yang begitu masif. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Menko Kumham IMIPAS Republik Indonesia Yusril Ihza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhaen. Ditemani wakilnya Oto Hasibuan, Menko Kumham IMIPAS Yusril Ihza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen yang kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta. Dialog terkait kasus hukum yang menjerat Del Pedro serta terkait upaya pembelaan yang merupakan hak Del Pedro sebagai tersangka. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan akan ada restoratif justice yang akan dibahas lebih lanjut. Sempat berbincang-bincang dan berdialog dengan semua tahanan. Jadi kami ingin menegaskan bahwa dari 1.400-an orang yang ditahan selama demonstrasi berlangsung, sudah dibebaskan sebagian besar, dan hari ini yang tersisa ada 68 orang, dan dari 68 orang itu ada 2 orang wanita dan 1 orang yang berumur pas 18 tahun. Kami berdialog dengan semua, termasuk dengan Del Pedro Marhaen yang juga ditahan di rumah tahanan Polda. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Lisa Mariana lagi-lagi absen dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor di Barreskrim Polri. Lisa mengajukan penjadwalan ulang pada Kamis 11 September. Dengan alasan sakit, Lisa Mariana absen dalam pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Ridwan Kamil usai keluarnya hasil tes DNA. Sebelumnya, Lisa juga berhalangan hadir pada pemeriksaan Kamis pekan lalu 4 September 2025. Mewakili kliennya, John Boy Nababan selaku kuasa hukum Lisa hadir di Barreskrim dan meminta penjadwalan ulang pada Kamis lusa 11 September 2025. Pada hari ini kami memenuhi panggilan yang tertunda hari Kamis kemarin karena janjinya hari Selasa ini. Jadi kita tetap hadir meskipun kenapa Lisa tidak hadir, karena baru dikonfirm pagi ini bahwa dia sedang sakit bersama anaknya. Jadi nggak ada yang jagain anaknya, makanya dia nggak bisa hadir hari ini. Tadi mau dicoba dipaksakan, cuman dia nggak bisa hadir. Makanya kita tetap memenuhi pemanggilan untuk konfirmasi. Dalam kesempatan yang sama, pengacara Lisa Mariana Bertua Diana Hutapea menyampaikan kliennya meminta melakukan tes DNA ulang
di Rumah Sakit Singapura. Menurutnya penting untuk mencari second opinion usai hasil tes DNA oleh Pusdokes Polri yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil bukanlah ayah kandung dari anak Lisa. Tidak membantah apa yang dilakukan oleh Pusdokes dari Kapolri. Tapi Lisa Mariana dari mulai sejak tes DNA dilakukan, dia ingin darah anaknya Stella Azura yang tercurah diambil di sini untuk dilakukan tes ulang kembali. Ini sama dengan perkara yang biasa di putusan negeri, ada pembandingnya gitu. Dan ini juga berkaitan dengan perkara hak identitas anak yang bergulir dari tim kami di Pengadilan Negeri Bandung.